tidak bisa berubah kan nasib suatu kaum kalau kita nggak merubah. Begitupun dalam hal ilmu pengetahuan gitu. Oke, Ya. Assalamualaikum Mas Afan. Waalaikumsalam, Coach. Kabar Coach? So, gimana kabarnya? Sehat, keluarga? Alhamdulillah Coach, baik-baik saja. Alhamdulillah semuanya masih sesuai rencana. Masih sesuai rencana. Alhamdulillah, barakallah. Kalau sudah menyelesaikan rencana kita, berarti sudah keberkahan namanya. Karena Ya. banyak orang hidupnya hari ini tidak sesuai dengan rencana masalahnya. Oke, silakan kenalkan diri, Mas Novan Dianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Novan Dianto. Saya asli dari Indramayu. Untuk latar belakang saya, sebelumnya saya bekerja di salah satu kontraktor migas di Indonesia. Namun sekarang saya sudah resign karena saya ingin meneruskan kembali mimpi-mimpi di bidang usaha gitu. Jadi Berapa lama dulu tuh bekerja di sana? Di kontraktor saya hampir karena pindah-pindah gitu ya, dari tahun 2014. 2014. Terus ya 2014, terus baru saya resign lagi tahun 2020 kemarin di akhir tahun. Sebelumnya saya belum mengenal banyak itu ya Coach ya tentang saham. Saya itu tahu nama saja saham. Saya tahu istilah saja gitu saham. Tahu nama saja saham itu. Dulu itu dalam mindset saya itu yang namanya saham itu khusus buat orang-orang kaya lah gitu, orang gedean gitu. Terus juga belum tahu gitu ya kadar ininya apa istilahnya diperbolehkan tidak gitu ya kalau kita kan muslim gitu ya dibenarkan tidak gitu. Haram lah kayak gitu, langsung aja Ya haram. halal haramnya gitu ya belum tahu ya. Terus saya kebetulan lihat di salah satu iklan gitu ya tentang Yulif Academy gitu ya. Saya kira apa salahnya gitu ya saya cari tahu gitu kan. Terus bulan apa itu, Mas? Bulan November, sekitar Novemberan. Ya, November terus mulai saya belajar di situ. Nah, disitulah saya tahu istilah-istilah saham yang namanya resisten apa, support apa gitu. Terus bagaimana? Intinya sih saya pembukaannya dulu saham itu apa sih gitu. Terus dari sisi agama seperti apa gitu. Coach kan banyak menjelaskan di situ di awal-awal. Jadi sebelum kita trading itu tahu dulu gitu saham itu apa, fundamentalnya seperti apa gitu. Nah, mulai saya pelajari itu sambil menunggu waktu itu pembuatan akun RDN gitu ya kan prosesnya kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Betul. Saya mempelajari itu gitu. Yang manajemen trading gitu. Itu yang saya ulang-ulang sampai 5 kali. Karena saya nggak paham sama sekali gitu. Gimana ini? Terus apa yang dijelaskan juga memang nggak bisa gitu kita istilahnya melihat cuma sekali saja itu saya rasa susah gitu. Karena harus dipraktekkan juga gitu. Mulai dari situ saya mempunyai istilahnya keyakinan gitu. Ada ya minimalnya kita ada dasar lah gitu ya untuk trading. Akhirnya saya mulailah gitu setelah masa 2 sampai 3 minggu akun RDN saya jadi, mulai saya trading di situ gitu. Ya yang seperti saya katakan tadi Coach. Jadi pengetahuan itu sebagai dasar kita gitu istilahnya untuk mengambil keputusan gitu. Ya, seperti contohnya saja misalkan kita mau kayak naik gunung gitu Coach. Gunung itu memang indah gitu ya, cuma kalau kita nggak punya kemampuan dasar, teknik dasar di alam bebas, itu akan membahayakan. Sepertinya sama saja gitu di dunia saham. Ini kalau saya lihat itu high risk banget gitu. Resikonya sangat tinggi banget karena maju mundur saham itu hitungan menit Coach saya lihat itu. Menit bahkan jam itu berubahnya bisa drastis sama sekali gitu. Jadi kesimpulannya yaitu pengetahuan kita butuh banget gitu ya. Artinya apa yang disampaikan Coach di video-video itu kan sebenarnya cuma tools-tools dasar untuk mengambil keputusan. Walaupun yang Coach katakan itu kan tidak 100% ya Coach ya, itu teknik itu. Tidak ada teknik yang 100%. Cuma setidaknya 100% itu Tuhan, Allah SWT 100%. Betul. Ya setidaknya ada pengetahuan dasar gitu Coach. Ya, pengetahuan dasar kita 100% loss, nggak ada ilmu kan gitu. Betul Coach. Setidaknya ada ininya lah gitu ada batasan-batasan yang perlu kita
ini apa kita pegang gitu. Betul, betul. Ya betul Coach. Itu. The first tradingnya kapan itu? Saya first tradingnya itu sekitar pertengahan Desember gitu. Begitu akun RDN saya jadi, saya mulai trading gitu dengan nominal yang sedikit dulu Coach. Berapa tuh awal nominal? Sebutin. Ada orang udah awalnya saya di 1 juta gitu Coach. Terus saya naikkan lagi 2 juta, saya naikkan 3 juta sampai akhirnya saya memberanikan diri ke puluhan juta gitu Coach. Oke, ketika awal memulai trading dan mulai masuk itu mulai tekan buy screen, kemudian gimana? Apa yang dirasakan pada saat itu dan bagaimana hasilnya, resultnya? Awalnya ya jadi kayak itu lah, agak deg-degan juga gitu. Panas dingin ya? Iya, panas dingin Coach. Walaupun hanya sebuah tombol. Ya. Ya saya ikutin apa yang di video itu kan mengenai batasannya itu cukup, kata coach itu bagi pemula itu 1%, 2% aja udah sangat cukup gitu. Untuk pemula gitu. Akhirnya saya saya ikutin gitu. Tapi di awal itu ya alhamdulillah gitu coach, ya cuan juga gitu di awal. Nah mulai berapa cuannya? Dapat berapa? Sebutin lah. Cuannya ya masih sekitar 2%-an coach. Ya alhamdulillah, barakallah, alhamdulillah gitu loh Mas Novan. Walaupun cuma saya mengatakan, kadang-kadang memang cuma, tapi orang di luar sana dia tidak pernah merasakan. Itulah namanya impact dari ilmu. Waktu berjalan. Selanjutnya seiring berjalan waktu gitu ya. Saya juga sering lihat di grup yang sharing tops itu coach, kan banyak teman-teman yang di situ berani banget gitu ya sampai ngambil cuan sampai 10%, 20%. Ini gimana caranya gitu. Karena saya ngelihat ya itu tadi coach, naik turunnya ini cepat banget gitu. Ya mungkin dari faktor psikologis juga ya coach ya, yang coach pernah sampaikan juga. Kalau bagi pemula janganlah gitu. Yang ini jadi yang sederhana-sederhana dulu gitu. Ini karena berkaitan dengan mental juga gitu. So, sekarang sudah total berapa dapat cuan sekarang sampai sekarang? Alhamdulillah sekarang dari portofolio saya sudah 5% coach. Menurut saya ini apa yang disampaikan coach ini intinya tinggal ikuti sajalah perintahnya gitu. Dengarkan dan ikuti gitu. Nggak perlu bertanya gitu. Kalau kita memang niatnya mau belajar gitu. Karena adab belajar kepada seseorang itu kan jangan banyak bertanya dulu lah gitu. Ikuti saja dan lakukan apa yang diperintahkan. Ya, menurut saya sederhana gitu. Apalagi di era digital seperti ini, mungkin saya rasa hampir semua orang juga sudah mengenal media sosial gitu ya apa gitu. Jadi tinggal mengikuti saja gitu. Asal bisa menyimak gitu, terus mengikuti apa yang diperintahkan gitu. Lalu ya lakukan gitu. Karena percuma juga kan pengetahuan kalau tidak diaplikasikan gitu. Jadi harus memberanikan diri juga gitu. Karena ibaratnya kita mau berenang gitu, kalau nggak mau kebasahan kayaknya mustahil dah kita bisa berenang gitu. Ya, tapi itu. Banyak orang juga biasanya dia langsung, oh air berenang sudah, dia langsung jebur dulu, akhirnya malah tenggelam. Ya itu konyol juga kalau itu konyol juga. Memang itulah, memang banyak orang berkekonyolan hari ini karena dia pikir cuma yang namanya saham itu cuma tekan buy dan sell kan gitu dia problemnya. Betul. Oke, so kira-kira yang berikutnya apa kira-kira ini yang saran barangkali dari Mas Novan kepada kawan-kawan di Facebook yang lihat dalam video-video kita yang insya Allah saya yakin tadi sudah biasa tadi apa yang Mas Novan sampaikan bagaimana proses dari nol putul. Kita bayangkan lah kalau nggak ada ilmu di luar sana nggak ada juga yang mengajar seperti ini dan ya mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya seperti saya tadi bilang gitu. Jadi pengetahuan atau ilmu itu ya harus kita cari gitu. Kalau kita merasa penasaran gitu dengan hal itu ya kita carilah, kita gali. Dan tanda kutip kita harus belajar pada ahlinya gitu. Kita nggak boleh sembarangan asal orang ngomong. Kan kita harus belajar sama orang yang terbukti coach. Ya seperti coach gitu kan sudah terbukti gitu kan. Sebelumnya juga maaf kok, saya juga sampai ngelihat dulu coach Dudoni siapa sih gitu kan. Latar belakangnya apa gitu, saya cari dulu gitu. Ternyata oh iya memang memang pakarnya di bidang seperti ini. Jadi ya intinya
belajar. Jadi yang seperti Coach katakan itu ya, hilangkanlah biawak-biawak itu yang mengganggu pikiran. Kadang-kadang itu Coach, memang mengambil sebuah keputusan itu ya bagi saya pribadi gitu ya, karena setiap keputusan itu pasti ada dampaknya ke kita. Yes. Jadi sebelum ke orang lain, ke kita dulu lah gitu. Kira-kira dampaknya seperti apa dan kita siap tidak gitu menghadapinya. Yang penting kita punya basic gitu, artinya dalam hal kepercayaan lah kita bahwa semuanya bisa diatur, sudah ada yang mengatur dan tidak bisa berubah kan nasib suatu kaum kalau kita nggak merubah. Begitupun dalam hal ilmu pengetahuan gitu. Sangat luar biasa inspirasi dari Mas Novan ini. Oke, thank you. Terima kasih Mas Novan Bianto yang telah sharing pada sesi pagi hari ini. Jazakallah dan selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Novan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.